Anies sih emang menguasai panggung betul, gitu kan. Betul, kemarin bahkan dari closing statementnya juga dia lebih menguasai kayak yang udah mempersiapkan. Dari segmen pertama visi misi kan udah nyerang. Ya mungkin tuh dampak susu bereaksi mungkin ya. Tapi di setiap pemilihan pasti nanti bakal muncul oposisi, Kang. Betul. Karena kan misalkan nomor berapa yang kalah nanti jadi oposisi. Jadi oposisi. Barisan sakit hati ya. Oposisi itu muncul karena nggak punya posisi, kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Jabar, luar biasa. Asa dingin banget, harus ada api unggun. Jadi panas tiris. Jadi panas tiris. Sepanas tiris kemarin capres-cawapres yang debat. Betul, luar biasa. Semuanya ada yang menggebu-gebu. Ada wapresnya yang wah, reporteran. ada. Itu gimmick bukan sih, Kang? Nggak tahu kayaknya refleks saking semangatnya. Ngasih semangat, kan? Betul. Jagoannya untuk itu dia. Karena saya juga kirain kayak waktu 2019 jadi wapresnya tuh di pinggirnya kan waktu dulu. Iya, kalau kan dulu mah sekarang di belakang kan. Jadi dukung doang. Tapi ada yang duduk manis santai, ada betul. yang gini-gini. Ada yang menggebu-gebu. Kasih semangat supporter gitu kan. Tapi langsung kena teguran ya, langsung ditegur. Mas Gibran yang gini-gini nih dari cawapresnya Prabowo langsung ditegur. Kata Mas Gibran ya udah nggak apa-apa. Saya minta maaf. Semoga teguran ini jadi bahan evaluasi. Iya, betul. Nggak kejadian lagi di debat kedua. Betul. Tapi kalau debat kedua itu kan Mas Gibran yang di depannya. Iya, benar. Mungkin kapan sih debat ke hari Selasa tuh kalau nggak salah. Oh, yang besok? Iya. Besok tuh cawapres? Iya, nanti cawapres. Wow, tidak sabar ingin melihat Caimin. Lucu kan? Lucu, beliau konten-kontennya lucu di TikTok. Tapi bakal seru sih, kan kalau nanti Kang Gibran Mas Gibran di belakang gini-gini, mungkin di depan juga nanti pas debat gini-gini juga. Iya, mungkin. saking soal. Iya, ada. Jadi ke nomor urut capres kedua ini ada selebrasinya masing-masing. Betul. Gitu kan? Pagi Pak Prabowo selebrasi. Iya benar ya. Betul. Ada selebrasinya. Gitu. Emang lebih atraktif. Ya mungkin tuh dampak susu bereaksi mungkin ya. aktif. Jadi ini kan anak bunda makin aktif nih. Betul. Tapi Kang di debat yang pertama kemarin semuanya keren-keren ya. Semuanya keren, mengeluarkan gagasan dan program untuk kedepannya gitu kan. Visi misinya tuh dituangkan dalam 5 tema yang didebatkan kemarin. Betul. Cuman kan ketua KPU ada sedikit kecewa tuh kan. Iya. Karena sebutnya debat kusir gitu kan. Betul. Debat kusir karena debat kemarin nggak menghasilkan langkah konkret untuk pemberantasan korupsi. Itu gitu dia kan. benar. Dari tema-tema nggak ada gagasan yang gimana gitu. Semuanya kan jawaban-jawaban normatif lah. Normatif, tapi buat ketua sementara KPU tuh KPK tuh cukup berani gitu kan. Betul. Langsung saya kecewa datang ke sana gitu kan. Luar biasa. Keren sekali gitu. Benar, dari ketiga kemarin tuh banyak pro kontranya juga. Iya, pro kontra. Katanya Mas Anies mah ngomong doang. Wah. Katanya Prabowo marah-marah doang. Wah, banyak tuh di Twitter tuh. Ganjar. Ada yang Ganjar juga. Katanya Ganjar mah, ini mah debat Prabowo versus Anies, Ganjar diem doang. Nah, ada. Tapi betul Kang, dibuktikan dalam survei Litbang Kompas tuh bahwa dampak dari debat tuh ke satu tuh Anies, kedua Prabowo dan ketiga Ganjar. Gitu, ada dampaknya dari debat itu. Oke. Yang lebih vokalnya. Itu kan, tapi nggak tahu sih kalau lihat Anies sih emang menguasai panggung gitu kan. Kemarin bahkan dari closing statementnya juga dia lebih menguasai kayak yang udah mempersiapkan. Dari segmen pertama visi misi kan udah nyerang. udah saya siap gitu. Udah gimana ya langsung menyerang kayak gitu ya. Udah jadi striker. Dan uniknya posisi urutan nomor 2 Pak Prabowo tuh di tengah-tengah, jadi di kiri diserang, di kanan diserang gitu kan. Betul, karena dari ketiga capres ini 1 dan 3 Pak Ganjar dan Pak Anies dua-duanya pertanyaannya ganas-ganas kan. Iya, betul. Yang Pak Anies nanya ke Pak Prabowo soal
MK. Soal MK. Yang Pak Ganjar nanya soal HAM. Soal HAM yang berat-berat tuh kayak berat-berat kan, diserang. Gitu. Bukannya, tapi Pak Prabowo tuh menjawabnya dengan santai. Mas Anies gitu kan. Bener. Saya yang ngusung kamu jadi gubernur. Yeah. Siap. Nah, dari debat kemarin, ini ada berita potensi kehilangan dukungan di kalangan terdidik imbas sikap temperamen Prabowo Subianto. Nah, bener. Kan kemarin kayak di Twitter lah, di X itu yang bilang, banyak yang bilang bahwa Prabowo tuh temperamen, malah kemarin kepancing emosinya gitu. Iya, tapi kan mungkin karena beliau basisnya atau backgroundnya militer, mungkin kayak gitu, tegas sih kan. Tegas mungkin tegas, ya. Jadi gaya bahasa, gaya gestur tubuhnya mungkin kayak gitu sih. Betul. Jadi buat wargi Jabar tuh sebelum menilai seorang harus mengenal dulu gitu kan sosok beliau. Benar. Tentu kan temperamennya itu bentuk ketegasan gitu kan. Iya benar. Ya kalau dibandingin kita, Prabowo bukan marah-marah, ya emang militer ya. Kita mah masa kita marah-marah, kita mah nggak usah serem, nggak usah. Bukan militer, emang beliau kan dididiknya buat serem. Ya mungkin orang-orang yang dekatnya udah biasa kayak gitu, emang kayak saya dengan anak kan marah-marah kalau tiap ngomong tuh saya udah tahu gitu ya, kan. Udah biasa aja. Intonasinya mungkin gitu kan. Tapi nggak tahu nih pakar politik Universitas Andalas Padang, Asrinaldi, menurutnya bahwa capres nomor urut 2 itu berpotensi kehilangan pendukungnya, terutama kalangan terdidik. Tentunya yang akan dirugikan kepada Pak Prabowo itu adalah kelompok menengah, kelompok terdidik yang melihat dia selama ini simpati tetapi karena penampilan sikap seperti itu ada yang pertimbangan lain. Kenapa ya khusus kalangan terdidik ya? Yang orang awam nggak ngaruh gitu. Mungkin ini menilainya dari sosok ini Kang, sikap arogansi ketika mungkin dari segi akademisi itu ketika berdebat ataupun berwacana itu udah biasa mungkin ya. Betul. Beradu argumen, keras suara gitu udah biasa. Mungkin dalam debat ini menggambarkan bahwa nggak seperti itu debatnya gitu kan, nggak seperti itu karena harus kayak calon-calon yang lain lah santai gitu kan. Santai, benar. Arogansinya penuh emosi, arogansinya dimunculkan saat debat. Betul. Kan kalau debat itu adu otak bukan adu otot. itu dia. Apalagi adu sumut. Gitu. Asrinaldi menuturkan bahwa Prabowo Subianto sebenarnya memiliki gagasan yang baik dalam penegakan hukum dan pelindungan HAM, namun kurang tersampaikan dengan baik lantaran Menteri Pertahanan itu terlalu dalam emosional. Ya, betul. Harusnya kan. Pak Prabowo bisa lebih menguasai karena Menhan. Terus dia tuh dari setidaknya data-data soal HAM itu punya gitu kan. Betul. Mantan ketua Kopassus lah, kepala Kopassus. Dan mungkin dari segi retorika mungkin ya Kang, dari cara menyampaikannya kurang, ya setiap orang kan ada kelebihan dan kekurangannya. Betul. Mungkin dari segi ini Pak Prabowo itu nggak lancar dalam menjelaskan soal ini. Tapi secara pengalaman dia udah tahu. Yakin pasti. Benar. Oh iya, sikap seperti itu temperamen dan segi materi debat juga bukan tidak begitu menguasainya, tetapi tidak jelas apa ide yang akan disampaikannya. Ketutup sama emosionalnya. Mungkin. Padahal idenya bagus. Betul. Lah itulah Pak Prabowo ya. Yang benar tadi kalau dikaji ya backgroundnya militer. Militer itu kan, ya otomatis tahu lah. Berapa puluh tahun beliau jadi militer coba. Ya kan pasti dari segi tutur, dari gestur juga kan belum. Mas Anies enggak apa ya tegak aja gitu. Benar. Dari segi ininya kan minimal pengalaman tuh lebih daripada teori apapun ilmu. Betul. Gitu kan. Jadi beliau tuh punya modal teori punya modal pengalaman dan inilah. Ya benar, karena kalau dibandingin sama dua lainnya ya benar Pak Prabowo ini lebih kelihatan emosional karena yang dua-duanya. Saya lihat dari foto ini Kang, dari foto ini juga yang lain kayak gini kan mencerminkan bahwa apa yang sedang dihadapinya itu orang tua mungkin senior gitu. Betul. Kan. Jadi lihat dari kedua foto ini pun yang dua-duanya gini. Kayak gini kan sebentar tegas gitu kan. Betul.
Dan kalau ngomongin 3 capres nih, satu lagi ada Pak Ganjar. Ternyata ini arti senyuman Ganjar Pranowo menurut ahlinya. Wah, ada dikaji nih. Ada yang ngekaji senyuman Pak Prabowo, Pak Ganjar nih. Ada apa tuh di balik senyumannya? Betul, pada debat perdana calon presiden dan wakil presiden kemarin, Pak Ganjar Pranowo kerap terlihat tersenyum. Nah, benar. Kemarin sih beliau senyum-senyum. Senyum-senyum. Senyuman ini menarik perhatian publik, terlebih sosok Ganjar sebelumnya dikenal sebagai sosok yang ekspresif dan mudah menunjukkan emosinya. Monica Kumalasari, pakar gestur dan mikroekspresi. Wah, keren banget. Dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia di UI. Melihat bahwa senyuman Ganjar ini di debat perdana tersebut merupakan peran nonverbal yang penuh makna. Menurut Monica, senyuman Ganjar dapat diartikan sebagai upaya untuk menutupi perasaan yang sesungguhnya yang ia rasakan. Oh. Ini ya, sebagai topeng senyumannya. Ya, sebagai menutupi kan, bener dong. Senyuman ini juga dapat diartikan sebagai pesan bahwa Ganjar tidak terpengaruh dengan respon lawan mainnya. Oh, jadi santai aja, nggak mau diserang apapun. Pak Ganjar tidak memperlihatkan tegang, beban. Enggak, santai aja. Jadi tidak ketakutan nggak ada. Betul. Senyum. Betul. Kan, kayak dari isu apa ya? Pelayanan publik atau apa yang beliau ngejawab? Saya 10 tahun sudah berpengalaman di bidang itu. Gokil. Gitu. Mohon izin Pak Prabowo. Bener. Ya, lebih santai sih. Monica menjelaskan bahwa senyuman Ganjar tidak disertai dengan ekspresi mata yang tulus. Hal ini menunjukkan bahwa senyuman tersebut hanya bersifat basa-basi atau social smile. Senyum jahat itu? Bukan apa ya? Ketawa karir. Itu senyum formalit apa ya disebutnya? Ya mungkin buat agar nggak kelihatan jahat. Gitu, emang buat nutupin saya baik-baik aja gitu. Betul. Bukan ini. Jadi emang ketahuannya sama pakar psikologi kayak gitu. Keren banget ya. Bahaya tuh. Secara keseluruhan senyuman Ganjar Pranowo di debat perdana capres-cawapres dapat diartikan sebagai upaya untuk menunjukkan ketenangan tuh kan. Dan tidak terpengaruh dengan situasi. Senyuman ini juga dapat menjadi tanda bahwa Ganjar adalah sosok yang terlatih dalam mengontrol emosinya. Iya, betul. Karena kan ngomongin ketegangan bukan hanya Ganjar sendiri yang tegang, mungkin dari partai pengusung dan rantai di belakang tuh kalau dilihat gitu. Ya, karena kan dari segi kegemukan partai pengusung kan udah jauh gitu kan, apalagi kalau Ganjar berapa partainya koalisi? 4. Ganjar tuh PDIP, Perindo, Hanura sama P3 kan. Ganjar ada 6 berarti. Ganjar Prabowo 6. PAN, Golkar, terus PBB, Demokrat, PSI, sama Gelora. Betul. Ini ya Prima juga? Oh, Prima, 7 berarti. Gokil. Dan kursi di Senayan pun paling banyak itu, sampai 300 kalau nggak salah. Keren. Dan yang lebih ditakutkan atau dipanikkan gitu kan, sosok Pak Jokowinya tuh. Jadi menghantui gitu kan. Betul. Sosok Ganjar dan para pendukungnya gitu kan, karena lawan lain pasti agak ngerem ya kayak. Iya, betul. Karena kan mungkin kalau sampai agak takut ya. Ya benar, tapi benar itu realitanya kan. Kelihatan biar santai aja lah gitu kan. Betul. Toh kalau bola itu bundar, mengapa politik nggak bundar gitu kan? Luar biasa. Masih bahas Pak Ganjar? Oh beres, benar. Ya Pak Ganjar sosok yang murah senyum gitu kan. Betul. Ya ramah lah menyikapi permasalahan dengan santai gitu kan. Ya. Seperti di kasus-kasus sebelumnya, tapi saya nggak mau nyebutin. Ya maksudnya ditanya sama wartawan, dimanapun beliau selalu. Iya ada apa gitu. Santai aja. Pak Ganjar mah demen dah gue mah. Nah gitu tadi kan. Kita udah ceritain gimana berdebarnya gitu debat kemarin. Momen panas debat Capres 2024, Prabowo tak terima pernyataan Anies mengenai menurunnya demokrasi dan peran oposisi. Nah benar. Gimana tuh, kan? Ini tuh di segmen kedua ya yang ngomongin soal oposisi itu? Ya, karena Anies Baswedan tuh menilai bahwa demokrasi itu udah menurun dan oposisi udah lemah mungkin. Betul. Prabowo bilang kalau demokrasi ini lemah, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Nah, ya, itu dia tuh. Panas benar. Anies menyoroti 3 pilar utama demokrasi: kebebasan berbicara, keberadaan oposisi yang kuat untuk mengkritik pemerintah, dan proses pemilihan yang transparan.
Anies mengeluhkan penurunan kebebasan berbicara dan minimnya oposisi dalam beberapa waktu terakhir. Tapi iya ya, di periode kedua mah oposisi tuh cuman PKS aja gitu kan. Dan Demokrat. Iya, dan Demokrat nggak masuk ini mah. Tapi harusnya kalau misalkan oposisi itu, tapi bagus juga sih dalam sebuah perpolitikan adanya oposisi kan. Iya. Karena kan sebagai pengingat juga sih Betul. kan. Jadi nggak semua organisasi ataupun pemerintahan itu baik, maka diperlukan oposisi yang kuat juga. Nah, tapi kalau misalkan oposisinya lemah gitu kan, ya ditakutkan lawannya itu atau pemerintahnya juga makin korup atau merajalela gitu kan. Betul. Dan dibutuhkan ketika oposisinya kritis, si pemerintahannya juga jangan baperan gitu kan. Karena Bagus. ini udah jadi Ya, apa ya? Ya setiap gelombang dalam gelas pasti ada lah Kang gitu kan. Betul. Maka diperlukan oposisi, dan mungkin Pak Anies menilai bahwa pihak oposisi yang udah pihak demokrasi dan oposisi yang lemah mungkin karena Pak Prabowo di 2019 lawan politiknya Pak Jokowi masuk dalam kabinetnya mungkin. Iya. Itu semua koalisinya juga jadi masuk berarti. Iya, jadi masuk. Jadi tapi Pak Prabowo masuk ke Indonesia Maju tuh ke koalisi ya ke kabinet itu kan karena ingin meredamkan gejolak polarisasi konflik itu. Jadi nggak ada lagi kadrun dan kampret kan gitu. Jadi ketika masuk dalam kabinet cebong kampret udah masuk dalam kabinet itu udah nggak ada lagi kan, udah benar. Oh iya gitu. Tapi tadi keluhan dari Mas Anies tuh oposisi jadi minim, jadi lemah. Itu dia. Jadi perlu ada pasti. Tapi di setiap pemilihan pasti nanti bakal muncul oposisi Kang. Betul. Karena kan misalkan nomor berapa yang kalah nanti jadi oposisi. Gitu. Barisan sakit hati ya. Oposisi tuh muncul karena nggak punya posisi Kang. Kalau punya posisi mah nggak oposisi. Kalau saya dia gitu kan. Kalau gitu. saya di lingkungan benar. RW ini mah. Gitu kan. Enggak presiden mah enggak. Enggak, masa gitu. Ya lanjut, debat Capres 2024, Ganjar janji bakal miskinkan koruptor dan menendangnya ke Nusa Kambangan. Nah ini juga jadi janji kampanyenya Pak Mahfud ya? Ya betul. Bilang kalau koruptor itu harus dimiskinkan dan kita sediakan pulau khusus di Nusa Kambangan buat napi koruptor. Betul. Dalam debat Capres, Ganjar Pranowo mengusulkan langkah-langkah tegas untuk menghadapi kasus korupsi, termasuk pemiskinan dan perampasan aset bagi pejabat korup. Nah ini juga belum desain ya undang-undang. Belum. Perampasan aset. Tapi bagus juga sih ya Kang kalau perampasan aset dimiskinkan gitu kan. Karena kan saya lihat tuh saya rasakan bahwa koruptor tuh yang misalnya di Lapas Sukamiskin tuh pada senang-senang juga gitu kan Kang. Misal kita korupsi 1 miliar gitu kan. Apakah uang 1 miliar itu dikembalikan atau masih ada gitu kan. Karena sudah lumrah lah. Misalnya kalau pengen ini di fasilitas yang mumpuni kan harus ada uang gitu kan. Udah ini. Itu tuh jadi ya benar sampai sekarang bukan sampai sekarang ya, sekarang itu kalau koruptor berarti uangnya nggak dikembaliin sama negara gitu? Ya dikembaliin. Oh tapi kan udah dimodif. Gitu kan, iya sih benar-benar. Paling didenda berapa miliar dan hukuman penjara berapa gitu kan. Masih ada nyisa nih. Pas pulang keluar dari lapas udah gitu ya. Iya. Nah kalau RUU perampasan aset ini asetnya direja semuanya. Iya dimiskinkan pokoknya gitu karena. Iya benar segera disahin. Bagus. Jadi bingung sih kenapa aset perampasan aset ini jadi pro kontra gitu. Ada yang ngedukung, ada yang enggak. Nah kenapa enggak ngedukung ya? Jadi bagus kan jadi bingung juga sih yang misalnya yang nggak ngedukung tuh ya apa? Takut juga mungkin. Yang nggak ngedukung apa? Koruptor semua ya. Tapi nggak tahu ya. Kalau otak bodoh saya sih mikirnya ke sana. Iya kan, ya kan maksudnya yang kita polos-polos aja mah ini kan bagus. Biar koruptor jerah. Kok ada yang nggak setuju dengan perampasan aset ini? Kalau misalnya saya nggak ada dosa tuh nggak malu nggak. Iya mau kan? Hayu gitu kan.
Partai mana yang nggak setuju? Nah, pernyataan ini disampaikan dalam debat pertama Capres, di mana Ganjar menyoroti urgensi revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi guna memperkuat lembaga tersebut. Oh, pertama, perkuat Undang-Undang KPK. Dalam diskusi tersebut, Ganjar menekankan perlunya mengirim pejabat korup ke Nusa Kambangan, gokil, sebagai efek jerak, serta memberikan contoh kepemimpinan sederhana untuk mencegah praktik korupsi. Nah, benar, dicontohin, hidup mah harus humble, jangan banyak gaya. Istri pejabatnya banyak gaya. Ia juga mencuatkan gagasan tentang meritokrasi sebagai pendekatan penting dalam mengembangkan para pejabat. Sehingga praktik jual beli jabatan dapat diminimalkan. Betul. Ya banyak betul. ya praktik korupsi, bukan hanya ngambil duit doang gitu, sogok nyogok. Iya, jogok menyogok kan jual beli jabatan kan masuk juga sih. Iya, benar. Siapa ini yang mulai diobrol 20 juta. Jabatan gitu 20 juta. Jabatan 20 juta. Oh, jabatan dijual ya? Iya, saya juga pengen beli sih, Kang. Kalau ada mah. Kalau ada. Ganjar menegaskan. Tapi misalkan kan kalau kita jual beli jabatan nih, cara awalnya kan kotor tuh. Bakal berkah nggak sih ke keluarganya? Iya ya. Karena diawali dengan kotor gitu. Biasanya yang dijual itu apa ya, Kang? Apa sekret? Apa sih jabatan apa sih yang dijual? Banyak tuh. Contoh yang kasus sudah kelihatan apa? Apa enggak waktu itu apa? Kemenag ya? Iya, Kemenag, camat kayak gitu kan. Ada. Oh, camat. Oh iya, kalau camat ditunjuk kan. Iya. Bisa. Oh iya. Bener. Gokil orang-orang. Ganjar menegaskan perlunya pendekatan edukasi yang kuat dengan pimpinan sebagai contoh dalam hidup sederhana dan berintegritas. Pada akhirnya Ganjar menyarankan memberikan imbalan kepada masyarakat yang membantu dalam pelaporan dan penyelidikan terhadap kasus korupsi. Oh, di Buruhan. Ya harus tuh biar semangat orang-orang pada ngelaporin ya biar dapat imbalan. Langkah ini diharapkan dapat mendorong partisipasi luas masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Ya. Tapi seru sih Kang, misalkan kalau yang pelapor dikasih reward sih. Iya benar. Seru. Berapa ya? Bakal apa penerus apa ya? Malaikat atlet manusia ada gitu kan. Misalkan di lingkungan terkecil, misalkan di RT gitu, kan menyogok. Ini gimana anggaran nih 200 juta nih kok jadi ada 100 juta kan gitu. Laporin RT-nya. Gitu kan. Jadi ya seru lah, jadi banyak yang mencatat amal buruk gitu kan. Gajinya berapa gitu kan. Bener. Tapi memang korupsi ini hal yang apa ya? Yang setiap tahun bukan janji apa gimana ya? Janji-janji kampanye dari para caleg, dari para pilkada pejabat daerah juga. Pasti kan. Memberantas korupsi, tapi gitu. masih ada gitu kan korupsi itu. Entah munculnya dari mana, intinya ada kesempatan sih. Tapi kan kalau misalkan jadi apa ide dari 03 ini dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud direalisasikan, bakal ada efek jerah nggak buat para koruptor? Kalau efek jerah bukan efek jerah sih Kang, pasti bakal lebih berhati-hati gitu kan. Dan pasti nggak akan percaya pada satu orang gitu kan. Bener. Wah, karena bentengnya udah sendiri dan pastinya nggak akan bagi-bagi sih kalau saya ingin korupsi. Kalau saya ya, saya nggak korupsi, saya nggak akan ngasih ke Akang atau ke siapa. Udah saya diam sendiri, karena kalau saya bagi-bagi akan ketahuan, nanti saya juga ketahuan. Bener. Gitu. Jangan-jangan yang dibaginya cupu juga kan. Kecuali kalau kita bisa nyogok atidnya gitu, malaikat atid menjelma manusia itu. Tapi kan kenapa ide dulu kan sempat digembar-gemborkan, koruptor itu harusnya dipotong tangan. Itu mah hukum Islam kan. Kan yang mencuri potong tangan gitu. Itu apa HAM, itu melanggar HAM apa gimana sih? Iya, berbenturan dengan HAM. Harusnya potong tangan aja nggak apa-apa lah. Iya sih, potong gaji boleh nggak sih Kang? Boleh, nah itu benar. Potong apa kayak jadi dipotong gaji gitu kan? Ya benar. Tapi lah setiap semoga apapun yang diwacanakan oleh capres dan cawapres dari ketiga ini ada, berarti banyak kan gagasan. Banyak gagasan. Bisa lah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di debat pertama kemarin tuh bisa diimplementasikan gitu. Betul, kan. Nggak hanya sebatas wacana, nggak hanya sebatas teori, tapi bisa jadi penjelmaan hukum yang merabak di masyarakat gitu kan. Itu dia. Nah ini buat teman-teman yang nggak
tahu jadwalnya kapan aja. Kemarin hari Selasa yang kita udah live, yang keduanya Jumat 22 Desember untuk debat Cawapres. Gokil debat Cawapres deh. Debat ketiganya ada di hari Minggu 7 Januari, debat keempat ada di 21 Januari, debat keempat Cawapres lagi, debat kelimanya Capres lagi di 4 Februari. Berarti nanti debat Cawapres. Menurut Akang nih, Cawapres gimana nih Kang sosok Mas Gibran yang apa ya dianggap junior gitu. Betul. Kan. Bahkan nomor urut 1 gitu kan. Nyebutin bahwa yang lebih kuat tuh Prof Mahfud kan. Jadi gimana nih sosok Prof ini gitu kan. Prof Gibran. Oh ya Mas Gibran. Ya kita tahu lah. Tadi juga udah kita sepakati, kita lihat latar belakangnya. Pasti Prof Mahfud lebih expert di bidang hukum. Pasti itu mah. Atau misalkan Caimin lebih kuat beliau menteri berapa tahun? Anggota DPR. Di pelayanan publik mungkin, di pemerintahan. Atau mungkin debat selanjutnya temanya bakal apa ya? Sama aja. Sama aja. Pasti lebih kuat di pelayanan. Nah Mas Gibran juga kan mantan wali kota. Iya. Ya kan, pasti lebih expert juga di pelayanan publik. Betul. Jadi kalau saya melihat Mas Gibran tuh emang sengaja disetting kayak gitu kan. Sengaja dalam dunia politik itu ada ilmunya dan ada yang pernah nerapinnya. Jadi ketika karakter Mas Gibran gitu tuh menjadi sorotan. Semua orang tuh nyorotnya Mas Gibran gitu. Bener. Dia tuh sebetulnya orang pintar kan, S2. Iyalah. Gitu kan, cuman karena gaya karakternya beliau begitu. Dan emang sudah disetting begitu, jadi ingin jadi sorotan gitu. Trik marketing lah. Betul. Jadi diam-diam tapi diperhatikan kayak gitu. Semua media kayaknya nyorot ke Mas Gibran karena unik. Wartawan pada ini. Tapi beliau tuh pintar dan bisa. Betul. Itu cara beliau untuk meraup suara di. Bener. Iya ya, jadi elektabilitas bisa jadi naik. Iya. Karena orang semua menyorot. Saya pernah kan dalam satu kasus tuh. Bukan kasus ya, cerita saya nyaksiin sendiri untuk pemilihan RW. Untuk pemilihan RW, jadi bukan Ripa yang menjelek-jelekan gitu kan, tapi diri sendiri. Jadi jangan pilih, misalnya saya calon nomor urut 4 misalnya, jangan pilih nomor urut 4 karena jelek, suka korupsi, suka ke wanita atau apa gitu kan. Nah, itu tuh ketika masyarakat membaca itu menjadi empati kan. Bener. Jadi penasaran gitu kan. Iya. Kenapa dijelek-jelekin gitu kan. Gokil. Dan akhirnya dia menang. Bener. Akhirnya dia menang gitu kan. Itu strategi, ya saya nyaksikan sendiri. Emang konyol tapi emang semua ngalih ke sana gitu. Iya bener. Mas Gibran ditanya diam aja, biar semuanya nyorot ke Mas Gibran. Luar biasa. Dan itulah beberapa berita yang bisa kita rangkum spesial khusus soal debat. Karena benar ini di sosial media, di X, di Twitter, di Instagram, semuanya ngomongin debat capres. Betul. Kita bahas sudah debat capres dari gimana Mas Anies jadi macan panggung kemarin, Pak Prabowo dengan ketegasannya, Pak Ganjar katanya dengan realistisnya, Pak Ganjar berbicara sesuai data dan lain-lain. Luar biasa ketika capres ini. Ditunggu aja nanti debat cawapres selanjutnya, kita juga bakal live lagi. Live lagi. Kita juga live lagi menjadi komentator di debat cawapres nanti. Luar biasa. Tetap pantengin lah. Dan saksikan Jabar Express ID. Jangan lupa like dan subscribe. Dukung kita untuk terus berkarya gitu kan. Karena kita sudah melupakan dunia, ingin berkarya dan mudah-mudahan warga Jabar terus mendukung kami gitu kan. Ya, jangan lupa juga follow di Instagram kita di Jabar Express ID. Kita juga ada di Thread, ada di TikTok juga jangan lupa, namanya sama Jabar Express .id. Banyak konten-konten seru, menarik. Ada saya, ada Kang Erwin di YouTube, juga ada banyak teman-teman lainnya, juga ada banyak banget konten-konten podcast bareng para tokoh daging semua. Luar biasa, keren banget. Saya Farhan Jamil. Saya Erwin. Ini Celoteh Redaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.